warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Evi Suciati, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SDN 15 Getu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran. Dalam setiap pembelajaran, saya hanya berceramah, sedangkan murid duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau mengutamakan aspek kognitif saja. Saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya sekadar mentransfer ilmu saja, tetapi masih banyak aspek lain yang harus dinilai. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya tanpa mengetahui atau memperhatikan kemampuan anak. Yang keempat, motivasi belajar siswa rendah. Siswa di kelas cenderung pasif dan tidak memiliki semangat belajar. Dan yang terakhir, fokus utama saya adalah anak-anak memahami materi, mengikuti pelajaran dengan tenang dan tertib. Berikut adalah gambaran kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain: yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan bagaimana yang akan mereka gunakan untuk sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada anak. Dengan pembelajaran berpusat pada anak, maka anak akan belajar dengan aktif dan interaktif. Dan yang ketiga, saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak, karena anak dilahirkan dengan karakteristik yang berbeda. Sebagai guru, saya harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1, saya juga merubah perilaku saya. Yang pertama, mengemas pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak menuntun sesuai kodratnya. Hal ini dapat dilakukan dengan observasi ataupun wawancara, sehingga kita dapat memahami dan mengetahui bakat anak masing-masing. Selanjutnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem amal atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik.
Selanjutnya, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam guru penggerak, bahagia belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.